Oke, hati-hati dengan kata lotre. Ini yang halal, lotre yang halal. Oke, ini yang jadi itu apa sih lotre? Jadi ini lotre bukan lotre itu ya? Apa? Kayak apa kalau di Indonesia tuh kayak gambling bukan ya? Bukan. Jadi karena memang mindset orang Amerika ini ya nggak jauh dari gambling. Ya. Ada teman-teman kita yang itu banyak udah dapat duit banyak, ya udah dia main ke gambling ini. Tapi itu karena memang mindsetnya begitu, maka dinamakannya juga lotre. Padahal itu random, secara acak. Secara acak diambil gitu. Di film memang ini ada di konstitusi Amerika. Iya. Untuk menambah penduduk Amerika itu secara berkala, mereka memilih kalau nggak salah 55.000 ya. I don't know kalau sudah berubah. At least 55.000 per tahun. Jadi tiap tahun ada 55.000 orang baru di Amerika yang diberi izin tinggal dan izin kerja untuk datang ke Amerika. Dan ini fair, square gitu, maksudnya jalurnya resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini saya lagi nih Imus, dan kali ini saya sedang berada di Virginia Beach. Kira-kira beginilah hasilnya. Jadi sangat mudah sekali untuk membuatnya. Tinggal kita membeli bahan biskuit dan jadi deh buat bantu bini di rumah, insya Allah. Oke. Khusus masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri ini, pandangan Bapak seperti apa nih Pak? Saya tentu menyambut gembira. Nah, ke depan memang kami berharap bukan saja pertemuan seperti ini bisa berlanjut. Youth overcome the challenge that they have especially in the United States. Yeah, so Bismillah. I mean, when it comes to the challenge of youth, every community, whether it's the Indonesian community, Assalamualaikum wabarakatuh. Kedua kita nih saat ini, saya berada di Throne. Right now we in the Throne, the game area, which is the place that when you can play with your friend, family, and at the same time you can release the stress by throwing axe. We're gonna hold your axe dulu Pak, maju. Ikutin terus video saya, nanti kita akan bikin gimana kita supaya hidup hemat. Hey, what's up? Ketemu lagi dengan Bang Imus. Kali ini, episode kali ini spesial karena hari ini saya dapat tamu yang luar biasa dari California. Welcome to Oregon. Oregon ya. Kalau ini dari Gorontalo, ini Gorontalo, yang itu tadi Oregon ya. Alhamdulillah beliau datang dari California, lagi main ke Ohio. Alhamdulillah. Nah, kita hari ini mau ke Pittsburgh. Mau kunjungi lagi teman kita yang ada di Pittsburgh. Nah, ini dalam perjalanan ke Pittsburgh, kita mau cerita-cerita nih perjalanan pengalaman hidup di Amerika nih. Bagaimana beliau sampai di sini kan? Udah habis sholat zuhur, sekarang udah agak siang di Ohio waktu Dublin. Nah, kita mau menuju ke Pittsburgh. Dalam perjalanan kita akan bagi-bagi cerita dengan Anda bagaimana bisa merantau sampai ke Amerika ya. Stay tune terus ya, jangan kemana-mana. Ini mau pakai masker lagi, oke? Official. Oke. Berdoa katanya. Oh, berdoa dulu. Subhanalladzi sakhkharalana hadza wa ma kunna lahu mukrimin wa inna ila rabbina lamun kalibun. Amin. Gitu. Alhamdulillah. Mohon doanya guys supaya kita sampai juga di Pittsburgh dengan selamat ya. Amin. Jangan matiin. Ya. Oke. Kalau iPhone gitu harus, kalau mau balik kamera harus mati dulu kayaknya. No. Iya. Tangan ente aja yang salah. Kegedean lah tangan kampung. Nah, iya nih Mas Adi cerita dulu. Ini Mas Adi kan asli Cah Semarang nih. Ini ceritanya gimana sih Cah Semarang bisa sampai nyasar ke Los Angeles tuh, ke California tuh gimana tuh Mas Adi? What happened?
long story short, Kita ada 3 jam ke depan perjalanan nih. Jadi akan benar-benar long story dan short. nggak bisa. Jadi Anda stay tune terus nih. Dan jadi gimana ceritanya pertama kali ke Amerika itu tahun berapa tuh? Oke. Ya, the long story short, saya lahir besar sekolah di Semarang. Semarang di mananya? Semarang di kotanya, Di kota Semarang. Candi Baru. Wah, Candi daerahnya ada orang elit lah, orang elit. Oh, gitu. Bukan di itu, bukan Simpang 5 enggak? Bukan, daerah bebas banjir. Oh, Candi bebas Baru. Bukan di Simpang 5-nya ya. Oke. Oh, jadi besar, jadi Ya, lahir Semarang. besar, sekolah di Semarang. Semarang selesai. Citizen ya. Oke. Semarang. Nah, terus? Nah, terus bekerja di Jakarta. Dan kerja di mana tuh Mas di Jakarta? Menikah di Jakarta. Oh, menikah di Jakarta. Nah, punya rumah di Bandung. Wow. Jadi Kerjanya di Amerika. That's long story short gitu. jadi apa ya? Jadi That's the real musafir ya. dari musafir ya. Enak-enak yang banyak bertanya ke saya Mas Adi, kok namanya musafir gitu loh kan? Tapi memang saya berpikir pada dasarnya kita semua ini adalah musafir. Sampai nanti kita akan berpulang ke rumah yang sebenarnya gitu kan. Makanya memang nama saya itu nama musafir memang karena saya hanyalah seorang pengembara. Balik ke Mas Adi nih. Nah, jadi dari Semarang terus ke Jakarta tuh ya? Nah, terus Jakarta, Bandung, Amerika. Tahun berapa tuh ke Jakarta? Tahun saya lulus 87, akhir 87 lulus, awal 88 mulai aktif, kemudian ya orang tua pengennya sih buat jadi pegawai negeri gitu. Tapi Mas Adinya nggak mau jadi pegawai negeri? Ya namanya anak muda kan. Siapa anak muda nggak ngelawan itu kehendak orang tua. Tapi dalam keadaan kondisi benar, bukan berarti. Tapi memang asumsi bahwa pekerjaan pegawai negeri itu harus ya. Kalau di daerah itu karena aman gitu, ya kan, nggak ada PHK, dapat pensiun jelas kan. Kalau swasta kan nggak dapat pensiun kan gitu. Kalau orang tua pegawai negeri juga Mas Adi? Sebetulnya bapak saya dari Kolong. Apa tuh? Ibu saya pedagang gitu. Okay. Jadi di pasar Johar Semarang itu ada pasar yang paling besar, Johar. Nah, itu di bagian orang, kalau sini istilahnya grocery, yaitu orang-orang kulakan, orang mau buat dijual lagi itu di sana gitu. Jadi saya angkat jujung beras, angkat jujung itu tidak biasa. Tapi jadi memang pegawai negeri jadi cita-cita menjadi favorit harapan orang tua. PNS ya. Oke. Nah, tapi Mas Adi malah tidak mau malah ke Jakarta. Sampai sekitar 4 tahun ya. Kemudian saya 92 ya, untuk mengikuti orang tua saya semi-semi lah, nggak pakai negeri amat gitu, maksudnya BUMN, IPTN jadi. Oh, IPTN itu pakai negeri juga ya? Iya, kan pakai baju korpri yang saya nggak pernah pakai. Oke, terus? Ya itu ya semi lah BUMN. Tapi di Jakarta itu ya? Bandung. Oh, di Bandung IPTN ya? Bandung, nggak ada Jakarta ya. IPTN, Jakarta nggak ada tempat ya. Ya, jadi dari Semarang ke Bandung dulu. Ya, jadi win-win solution, sebagian pegawai negeri, sebagian swasta kan BUMN itu. Oke. Kalau pegawai negeri pure kan gajinya cuma 150.000 sebulan. Gitu dulu ya, Tapi kalau sekarang udah juta-jutaan Mas Adi. Jadi, makanya nggak semuanya naik gitu. Oke, terus berapa lama di Bandung? Di Bandung, kalau de jure-nya ya sampai saya hijrah ke Amerika dengan keluarga. Kalau de facto-nya ya saya hanya sekitar 10 tahun. 10 tahun di Bandung ya. Bandung. Jadi setelah bukan Bandung coret lah gitu. Bandung coret. Padalarang. Padalarang itu Bandung yang Bandung dekat. coret. Bandung coret itu dekat terminal ya? No. Padalarangnya. Ya Padalarang kan cuma kecamatan. Pabrik kertas Padalarang. Pabrik kertas Asia. Iya. Oke. Jadi dari memang pinginnya memang merantau dulu abis SMA itu. Jadi karena ini untuk merubah image. Saya kan nomor 7 dari 7 bersaudara. 7 ya. Sekarang saya 7 juga gitu. Nah, image orang kan selalu anak mama istilahnya gitu. Anak mama itu nggak bisa masuk ke pola berpikir saya, nggak bisa. Saya gitu. Saya tolak. Oke. Karena
Ya, ada mama kan aleman, apa ogo lah atau manja ini. Saya bukan tipe seperti itu kan gitu. Spoil brat. Kalau bahasa orang Amerika bilang spoil brat ini. Iya, jadi kelas 2, kelas 1 ya. Ya kelas 2 SMA saya nggak tinggal sama orang tua. Tinggal sama rumah ya masih saudara tapi saudara tali darah lah jauh gitu. Sama masih Semarang juga. Tapi diusir apa gimana? Enggak. Emang enggak. Pengen mandiri. Kalau SMA saya dengan kakak saya. Nah gitu. Dan kakak saya tinggal karena udah menikah, kakak yang paling besar ya gitu. Saya tinggal dengan beliau gitu. Jadi bisa sama orang tua. Nanti ada acara pulang segala macam. Itu SMA ya? Iya. Gitu. Jadi SMA udah memang jauh dari orang tua. Tadi Mas Adi kan dari Semarang kan, udah Mas dari kecilnya memang sudah tinggal jauh dari orang tua gitu. Terus ke Bandung di BPPT, IVTN. IVTN itu yang buat pesawat ya Mas Adi? Iya. Orang punyanya Habibie dong ya? Iya. Oke. Berapa tahun di IVTN Mas Adi? Ya cuma 10 tahun nggak lama. 10 tahun ya Allah. Udah bisa bikin pesawat sendiri dong ini ya? Bisa. Saya terbang. Nah itu kenapa mau ke Amerika udah enak di IVTN itu? Iya. Biasalah gonjang-ganjing perusahaan kan. Emang sama gonjang-ganjing IVTN? Ya waktu itu kan ada penguasa yang menggonjang-gonjang dan menjadi ganjing, terus terjadi bukan kudeta sih ya? Reformasi ya? PHK besar-besaran kan gitu. Oh gara-gara? Ya begitulah, dari sekitar 16 ribuan karyawan tinggal 4 ribu. 16 ribu tinggal berarti 12 ribu ya yang dia out. Itu termasuk Mas Adi yang 12 ribu itu? Jadi ada, biasa kalau perusahaan besar kayak Boeing itu juga ada tahapannya, ada yang volunteering, ada yang memang di layoff kan ya, memang sengaja jadi apa namanya di pensiun dini, ditawarin pensiun dini. Dapat paket dong ya? Iya, itu ada pensiun dini. Nah, biasanya yang mungkin kualifikasinya kurang, dia atau udah tua gitu biasanya. Tergantung skillnya ya, apa? Kan masih ada juga yang apa namanya cuman lulusan SD, SMP atau SMA gitu. Di IVTN. Terus? Nah dari situ itu sebelumnya, jadi saya kebetulan tahun 96 ya, 96 itu ke Arizona. 96 Mas Adi? Saya baru lulus SMA itu. Iya. Belum lahir Mas. Saya belum lahir masih belum lahir tuh. Oh, 96 udah ke Arizona? Iya, 96 udah ke Arizona. Itu gimana ceritanya bisa ke Arizona gitu loh? Ada conference kan gitu. Dari perusahaan? Dari perusahaan, dari PTN. Berarti Mas Adi termasuk yang punya skill waktu itu ya? Iya, skill PTN. Bisa, bahasa Inggrisnya udah jaga waktu itu ya? Kalau cuma belanja bisa kan, ambilin ke kasir bayar kan gitu. Enggak sampai kan banyak karyawan sampai Mas Adi bisa kepilih itu, berarti kan nggak tahu yang keberapa ini kita kata juga kan. Gitu. Berapa lama di Arizona? Nggak lama, cuma sekitar 3 mingguan. Training atau? Ada conference ya, dengan Allied Signal. Kayak muktamar kayak gitu kali ya? Iya gitu. Terus? Kan kita jadi bule gitu. Bule sama Fakle gitu. Jadi Fakle, bulenya ada di rumah gitu. Ya alhamdulillah, dari situ kita apa namanya, biasalah ada ketertarikan kan. Biasanya cuma ngelihat dari film-film doang kan kayak apa gitu ternyata. Arizona ya. Di kota apa waktu itu? Di Phoenix, Arizona ya. Panas itu ya? Kebetulan kita perginya spring ya? Terlalu panas ya. Jadi memang mereka kalau mengadakan conference sengaja yang nggak panas gitu. Nah, biar ada pada yang datang ya. Dan setelah mengecap Amerika 3 minggu tahu Amerika, udah mulai gitu ini. Mulai deg-degan. Mulai itu mulai sesuka ya? Iya, ada ada keinginan gitu. Udah kepikiran situ ya. Oke. Nah, terus? Terus kan mulai aja terjadi gonjang-ganjing kan 98 itu setelah Pak D turun kan. Gitu. Pak D turun, Mas Adi masih di situ, belum turun juga. Belum turun juga. Ya, kan ada reformasi inilah, dewan direksi lah, dewan jenderal dan waktu reformasi IVTN kena juga ya? Iya, gonjang-ganjingnya kan gitu, karena BUMN ya, BUMN ya. Karena memang sebelumnya udah
terjadi goyang ya. Terjadi goyang, terjadi ya itulah korupsi, pencurian material dan sebagainya besar-besaran gitu. Kita malam kita kan orang jalanan suka demo ya, demo juga. Oh itu demo. Oh itu yang makanya kayak saya kenal deh wajahnya familiar. Itu yang suka di TV ya. Yang waktu 98 di TV itu makanya lihat Mas Adi pertama saya kayaknya pernah lihat nih orang di mana. Ternyata demo. Akhirnya habis demo ke Amerika, dibawa ke Amerika sama yang sponsor. Enggak, jadi kan apa namanya? Kita ke Amerika ini sendiri, biaya sendiri dan sebagainya. Ada teman kan gitu itu juga teman kerja juga gitu. Jadi nggak termasuk apa yang di layoff kan? Nggak. Termasuk yang mengundurkan diri. Oh, mengundurkan diri. Tapi waktu itu sudah ada planning memang mengundurkan diri akan ke Amerika. Iya, karena udah ada celah, ada kesempatan, ya udah jalan. Ada orang di sini di Amerika. Iya, teman-teman juga, teman sekantor juga kan gitu. Dia udah duluan. Iya. Dia udah duluan, dia ngasih tahu saya, Adi gini. Oke. Jadi dia fasilitasin semuanya kan gitu. Dia jadi datang ke sini waktu itu pakai visa. Ya visa turis. Iya kan saya masih punya kan itu 5 tahun kan waktu itu. Ketika visa turis ya. Saya turis dan bisnis kan. B1 B2 kan. Oh, namanya B1 B2 ya? Iya kan, B1/B2 kan gitu. Oke. Ya, bisnis sama apa namanya? Turis gitu. Jadi turis sembari berbisnis. Atau bisnis sembari berturis. Nah, gitulah. Alright guys, jadi ini cerita. Jadi Anda yang di Indonesia ya, ini kisah ini kita bukan mau show off gitu nggak. Jadi ada jalan ke Amerika kalau mau ke Amerika atau kemana aja. Ada story, behind the story itu bisa jadi hikmah. Barangkali mungkin jalan Anda, rezeki Anda nonton video ini. Makanya ini beruntung kalau nonton video ini ada ilmu yang Anda dapatkan. Oke. Oke, jadi abis itu berangkat ke sini pakai visa bisnis dan turis. Nah, sebelum itu kan kebetulan saya di bagian engine pesawat ya. Jadi untuk maintenance namanya Universal Maintenance Center. Itu sekarang namanya NTP. Nusantara Turbo and Propulsion. Tapi under IPTN waktu itu. Waktu itu masih di bawah, beda divisi. Kalau IPTN sendiri kan mainnya kan fuselage ya, bodi pesawat ya. Bikin dari atau bodi pesawat. maintenance atau bikin? Bikin. Kalau Mas Adi maintenance kan? Ya, overhaul. Jadi ada mesin dari pesawat mana itu datangnya ke divisi saya, kemudian di situ di Ini pesawat yang sudah running atau baru jadi? Ada 2. Jadi kalau yang udah running kita rawat maupun pesawat helikopter engine helikopter maupun engine pesawat terbang. Ada yang jet, ada yang turbo. Nah, ada juga yang kita assembly dari yang baru. Jadi dari itu juga CKD, tapi kan udah nggak maintenance jadinya, itu jadi assembly. Jadi improvisasi. Jadi, tapi masih engine kecil kan gitu. Itu mungkin kalau kita turun dari pesawat, saya suka lihat tuh orang-orang di bawah tuh suka bersih-bersihin pesawat. Itu bagian mungkin kayak gitu ya? Yang beda itu lain lagi ya. Kalau itu nggak bakal kelihatan, dia pasti di dock ya, dimasukin ke hanggar. Ke hanggar dulu baru maintenance-nya situ ya. Ambil engine-nya diturunin dikirim. Itu yang maintenance-nya. Nah kalau yang baru datang dibersih-bersihin lain lagi itu ya. Itu bukan maintenance. Oke, nah abis itu tahun berapa kesini? 96 ya ke? Ya pertama. Nah itu berapa lama? Ya itu 3 minggu tadi kan. Oke. Terus, dari situ biasalah lihat koran kan katanya ada green card lottery gitu kan. Nah kita daftar ini gitu. Lihatnya di mana tuh waktu itu? Di Pikiran Rakyat kan ada itu. Koran Bandung kan Pikiran Rakyat. Ini sudah promosi koran kita. Iya. Ini Pikiran Rakyat endorsement ya. Iya. Ada koran Bandung gitu. Koran Bandung di sana ada iklan kan, lihat tadi. Terus kita nge-play. Nah, tapi itu 96 begitu pulang karena sudah tertarik mau Amerika, jadi gimana caranya? Saya malah nggak tahu tuh dulu lotre itu malah nggak tahu. Gitu kan dulu tuh karena lotre ikut kan gitu. Itu lotre itu apa sih? Ini banyak pemirsa yang pingin tahu lotre. Jadi kalau yang di koran-koran itu adalah spam. Karena dia bakal minta uang mau $100, $200 yang katanya nanti termasuk ongkos pesawat dan sebagainya. Itu semua bohong ya. Itu udah. Oke, guys. Jangan ke situ. Jadi lotre ini pemerintah Amerika setiap tahun
membuka kesempatan memberi visa lotre kepada mereka yang beruntung sebanyak 50.000 kalau nggak salah per tahun. 55.000 sekarang ya. Dari dulu ya. Dari dulu ya 55.000. Sampai sekarang ya. Itu dipilih random ya. Iya. Dari seluruh dunia. Kalau sekarang ada negara-negara yang udah nggak dapat kuota lagi kayak Cina, India itu udah nggak masuk. Dulu udah ada ya. Ada. Jadi ada. Nah kalau sekarang Indonesia masih masuk ya? Masih untuk kuota untuk lotre. Jadi Anda biasanya tiap bulan Oktober itu ya, Mas Adi ya? Oktober sampai November, cuman awal Oktober sampai awal November. Jadi window-nya itu dari Oktober sampai November itu yang Anda harus perhatikan. Anda sudah bisa siap-siapkan itu apa aja yang dibutuhkan ya. Jadi Mas Adi waktu pertama kali lihat di koran, salah satu koran di Jawa Barat, terus tapi bahasa Inggris apa bahasa Indonesia korannya? Apa? Koran Bandung. Saya pikir, saya malah nggak tahu loh soal itu lotre-lotre. Nah, Mas Adi kalau di kampung ada koran. Ada yang bungkus kacang gitu. Di Gorontalo kita belum ada, maklum guys ya. Nah itu Mas Adi ngelamar pertama kali ya? Iya, ngisi gitu, itu kan sebagainya, ngasih data gitu. Ya itu terus dia ngasih juga apa namanya receipt, dia pakai postcard ngirim ini, tambah data ini, ujung-ujungnya ada iming-iming duit dan sebagainya kan gitu. Ini kan lumayan bagi kita. Waduh, pikir-pikir wah gimana ya, kita coba, tapi ya itulah pengalaman. Jadi pernah hilang uang beberapa dolar kan gitu. Tapi itu kena spam atau itu asli? Itu spam. Oke. Ingat guys, jadi kalau lotre yang asli Anda nggak dimintain duit gitu loh. Ya, sama sekali. Hanya dimintain informasi dan sebagainya, nggak ada duit. Kalau Anda mau ngirim duit, mendingan ngirim ke kita di sini. Dan websitenya tertentu nanti. Iya. Kalau sekarang website, dulu kan masih koran tuh. Ya kebetulan memang di akhir 90-an itu masa transisi antara paper dan paperless. Jadi saya waktu itu kok jadi motong, bentar nanti. Itu terlalu loncat nanti. Oh, jadi waktu waktu nge-fly pertama kali kena tipu. Iya. Itu berapa dolar itu ya? Iya, $200. $200, wah lumayan gede saat itu. Lumayan, karena di minggu nanti termasuk tiket pesawat dan lain sebagainya. Gitu. Itu sempat kena tipu waktu itu. Kena tipu. Kurang ajar yang nipu itu. Siapa tuh yang nipu tuh? Orang ini apa? New Hampshire ya. Oh ya, ngaku-ngaku. Karena memang alamatnya ke sana, kita ngirimnya kan gitu. Tapi memang bukan orang New Hampshire kali atau memang? Enggak tahu, pokoknya kan ada postcardnya yang dikirimkan. Kurang ajar ini orang New Hampshire ini nih. Tapi mungkin begini hikmahnya Mas Adi. Mas Adi itu mungkin karena ditipu, itulah membuat jalan Mas Adi terbuka. Amin. Itulah karena ketipu itu akhirnya Mas Adi lolos pada babak selanjutnya. Amin. Jadi harus berpositif thinking guys ya. Bukan dari ditipu loh ya. Kalau kita ikhlas, insya Allah Allah akan, dari sekian ribu loh orang yang tiap tahun itu banyak yang puluhan ribu yang mendaftar untuk lotre. Mas Adi salah satunya. Itu kan coba mau dihitung pakai matematika nggak bakal, itu karena ikhlas ditipu itu tadi barangkali ya. I don't know, ini hanya positif. Nah, kemudian gimana tuh Mas Adi? Mas kapok. Ya. Oke, karena udah ketipu, kemudian kita nyari kan gitu, sebetulnya mana gitu. Masih pakai koran juga? Enggak, koran udah stop. Terus tahun 99 saya masuk Amerika itu tadi pakai visa bisnis. Jadi setelah ditipu masuk Amerika 99. Nekat gitu. Bisnis dan bonek. Bisnis dan turis. Jadi orang turis, jadi jualan di sini itu. Dia bawa apa? Kayak souvenir gitu. Sembako. Nah, terus Mas Adi 99 ya. 99. Berapa lama tuh tinggal di Amerika? Nah, 99 kan kalau kita masuk ke Amerika itu di bandara, di imigrasi kita mendapatkan yang namanya form I-94 atau I-94. Nah, I-94 itu tergantung officernya. Kalau ada yang kasih 1 bulan, 3 bulan, dan maksimum adalah 6 bulan. Ya. Walaupun di visa Anda itu 5 tahun, jadi Anda
hanya dikasih 6 bulan untuk stay. Itu pun kalau dapat 6 bulan. Iya. Kalau dapat yang 1 bulan berarti Anda cuma 1 bulan. Secara legal 1 bulan. Habis itu harus keluar dulu. Iya. Oke. Oke. Bisa keluar, dia berikan option, bisa juga di extend. Nah, di extend itu nggak ada jaminan di approve atau tidak. Harus sesuai alasan dong kenapa mau extend gitu kan. Memang kita tanya sana tanya sini kan, ya harus punya uang dan sebagainya kan gitu. Itu uang nggak kayak di Indonesia harus ngelampirin apa namanya bank account dan sebagainya waktu itu ya. Sekarang bawa cash waktu itu atau gimana? Iya, cash waktu itu. Jadi kita mungkin ada jadi datang dari Indonesia bawa 1 kas itu uang semua. Uang semua udah di Amerika. Udah di Amerika. Saya pikir datang bawa 1 luggage uang semua, isinya bukan baju guys. Gajah. Sultan datang. Kalah Raja Salman dia. Kalah Raja Salman ini nggak pakai rekening. Dulu emang bawa rekening. Terus Mas Adi ya nggak bawa karung, bawa sarung gitu. Bawa sarung. Waktu itu di extend Mas Adi dapat berapa waktu 94-nya? Jadi begini, kan ketika datang sini diajarin bikin yang apa namanya, yang inilah imitasi, ya kan? Apa tuh? Iya, bisa ada green card, ada travel license yang imitasi. Iya. Ya, dan waktu itu untuk social security itu masih open, jadi ada jalannya gitu. Ya ini secret aja, off record lah ya. Kasihan nanti pemerintah Amerika. Tapi ini dulu loh, kan masih sistemnya masih bisa kembali ke legal aja ya. Nah, terus kita coba yaitu di extend ya, kemudian sebelum habis, jadi dalam pikiran saya boleh di sini kerja tanpa surat, tetapi saya tidak mau tinggal secara ilegal. Gitu, dalam pikiran saya itu masih positif kan gitu. Jadi itu saya karena ada kesempatan extend, maka saya extend. Nah, setelah extend terima receipt itu ya. Jadi dari waktu itu dapatnya 6 bulan ya? Kembali lagi dapat lagi 6 bulan lagi, tapi saya nggak akan habiskan. Saya nggak sampai habis 1 tahun. Sebelum 1 tahun, nah namanya orang Indonesia kan kalau Lebaran pengen pulang, pulang aja Lebaran gitu. Pulang Lebaran. Waktu itu pertama ke Amerika ke kota mana tuh? Langsung ke DLA. Langsung ke memang DLA ya. Gitu. Jadi setelah itu ya kita pulang, udah di Indonesia nanti ini istirahat dulu dengan keluarga kan gitu. Nah, tapi kenapa ke LA? Jadi karena teman itu aja ya? Karena teman di LA gitu. Saya pikir mau coba nasib di Hollywood jadi kita fail. Michael Jackson. Jadi Michael Jacksonnya Indonesia kan lumayan tuh Mas Adi. Tahun 99 masih kurang, nggak kayak sekarang. Nah terus setelah hampir setahun ya, pulang ke Indonesia. Pulang Indonesia. Masih ada visa 5 tahun waktu itu ya? Mungkin sekitar 2 tahun lagi ya. 2 tahun, 2 tahun. Kan dari 96 ya, 96 ke 5 tahun ya. 2001 ya. Nah, terus habis pulang? Habis pulang ya udah ini habis inilah lagi. Itunya habis ya? Masa? Bukan masanya. Apanya? Cicisnya habis. Lah bukan dari Amerika kan banyak duit banyak. Nah itu tadi kan bawa sumur kan gitu. Ya untuk keluarga. Satu karung itu duit dari. Satu sarung dibawa semua. Tadi bawa ke buah kampung sih, jadi memang habis memang. Itu guys memang ini kecenderungan Mas Adi ya. Jadi orang pulang ke Amerika, dari Amerika pulang. Jadi kepikiran tuh wah kayak raja minyak gitu loh. Bawa duit tuh karena begitu tahu-tahu 3 hari habis itu. Minyak aku. Orang sudah berpikir maksudnya, dan akan banyak orang datang minta bisnis ini, bisnis itu, ada ini, ada itu gitu loh. Itu sudah biasa. Sumbangan ini, sumbangan itu. Banyak. Itu udah biasa karena dipikir kita nih raja minyak ini dari Amerika. Bawa sumur dolar. Habis itu gimana tuh ceritanya? Nah, ini kunci yang harus kita pegang, karena memang ketika kita melangkah untuk tujuan baik harus diawali dengan kebaikan. Jadi karena asal mula kita itu bukan hanya karena ambisi mau ke Amerika, tidak ya, karena saya udah berumah tangga, saya udah punya anak ya kan. Itu tujuan kita adalah mencari nafkah, jadi kita harus tetap dalam mencari nafkah itu. Fokus itu ya? Ya itu karena memang
menjadi ridho Allah, ya, dimudahkan, lancar dan sebagainya, pulang kan. Nah sebelum saya kembali, saya biasanya di rumah sekitar 6 bulanan gitu, ya kan. Nah sebelum kembali saya nanya keluarga karena memang tujuan saya untuk mencari nafkah untuk anak dan istri, untuk keluarga. Saya tanya gimana. Nah, ada satu anak yang belum mau, nggak usah di rumah aja. Masih kangen sama bapaknya. Iya, gitu. Entah kenapa tiba-tiba datang ke saya nanya, jadi ke Amerika? Iya, kenapa? Ya udah kalau itu jalan aja, gitu. Nah, dapat ridho lah, maksudnya blessing ya dari keluarga itu. Dari keluarga itu penting ya. Penting, karena jadi kita tenang. Walaupun bukannya berarti kita terus gembira, tetapi ada ketenangan. Walaupun meninggalkan keluarga itu berat, ya kan? Gitu. Udah waktu itu anak berapa, Mas Adi? Waktu itu anak baru 4. baru guys. ini sekedar informasi. Ini Mas Adi anak ke-7 dari 7 bersaudara, dan sekarang dia punya anak 7 juga. Which is that's a lot. Kalau di Amerika itu banyak sekali. Satu aja udah banyak, apalagi 7, kebayang gak sih? Jadi 4 itu hanya ini. Nah kesini lagi gimana tuh? Ya pakai biasa, visa masih berlaku kan? Oh, masih ada 2 tahun kan visanya. Datang lagi ya biasa. Karena kita udah extended dan kita clean kan gitu, nggak ada masalah ya. Alhamdulillah berkat doa keluarga, itikat kita benar. Kalau itikat kita benar, kan orang paling takut itu berhadapan dengan officer. Kenapa gitu. tuh? Ya karena dia punya intention yang berbeda. Kalau punya etiket yang tidak benar, itu akan mengganggu, dan ketika kita terganggu pasti wajah berubah ketika ditanya, ya kan, sama officer itu. Itu ada micro. Iya, kenapa mau ngapain dan sebagainya kan gitu. Nah itu menjadi mengganggu dalam kita menghadapi officer imigrasi. Itu mempengaruhi proses interview juga. Mereka baca loh. Kan yang dia temui bukan 1-2 orang, kan ribuan, udah tahu. Dan dari berbagai negara juga. Betul. Bukan hanya Indonesia gitu. Iya. Nah dari situ kita paham. Nah yang bagaimana kita bikin tenang. Pertama niat kita lurus. Ya kemudian kita memang benar-benar bukan untuk hanya foya-foya ya, untuk merubah motivasi nyebrang laut, hilang segala macam. Itu kemudian memang kita, karena kita punya round trip tiket itu jelas gitu tujuannya ya. Jadi kita mencoba menenangkan diri, bagaimana kita kalau misalnya ditolak ya namanya bertamu ya. Kalau bertamu diusir ya pulang aja, orang kita punya round trip tiket. Jangan sekali-sekali beli one way tiket kalau kita bukan orang legal. Ya, seperti itu. Jadi itu tenang ya, kalau pulang punya tiket. Berarti memang kita nggak boleh. Dan barangkali itu jadi pertimbangan juga ya. Jadi begini guys, ke Amerika tuh membuka pintu kepada siapa saja datang ke sini. Tapi tentu saja harus mengikuti prosedur. Walaupun nanti ada yang ditolak, ada yang tidak ditolak, untung-untungan gitu ya. Dan itu tadi mereka yang interview itu juga itu sudah di training bagaimana mereka mendeteksi kebohongan atau apa, walaupun kadang suka kelewat juga. Nah kalau tadi Mas Adi bilang dari niat udah bagus, insya Allah juga mereka lihat tuh ini orangnya baik gitu loh. Langsung kelepek mereka tuh langsung, oh orang baik, oke, langsung dicap masuk gitu. Dan memang ini adalah prosedur masuk ke Amerika. Jadi waktu itu Mas Adi masih visa turis dan bisnis, dapat lagi extended lagi 6 bulan. Ya kalau masuk kan dapat itu. Dapat I-94 ya. Ya. Nah, habis 6 bulan? 6 bulan ya, biasa lagi aktivitas. Nah, dari situ mulai bertemu dengan komunitas. Ini kunci. Ya. Di LA ya? Iya, komunitas. Kemudian. Tapi waktu itu kerja apa tuh ngomong-ngomong Mas Adi? Waktu selama 6 bulan itu kerja apa? Di oil company, bagian marketing.
Itu I was wondering because orang juga nanya-nanya kan, ini gampang gak sih kerja di Amerika gitu? Yang penting udah di Amerika tuh kerjaan banyak, yang penting Anda mau gitu. Oil company di bagian marketing kan, gas station gitu. Di gas station ya. Itu yang pertama gitu. Oh masih jadi kerja di gas station, wah luar biasa nih. Nah ini kembali lagi nih ke datang awal, ya karena kita seorang Muslim ya. Sebetulnya alhamdulillah saya sebagai orang Muslim dan punya keinginan yang kuat untuk selalu dekat dengan masjid. Oke. Ya, jadi itu hampir sampai 3 minggu, 3 kali Jumatan, hampir 3 kali Jumatan saya nggak ke masjid. Itu kan menjadi sesuatu yang berat ke situ. Nah, apalagi sholat Jumat ya, kalau tiga kali berturut-turut sudah masuk kategori. Makanya itu kan karena schedule kerja barangkali ya, atau gimana nggak bisa ke masjid? Enggak, justru saya ngambilnya yang malam sehingga saya planning seperti itu. Saya bisa Jumatan gitu. Nah itu karena belum bisa ke mana-mana kan, ya namanya juga baru sini ya, adanya belum bisa ngedrive, belum. Iya, ngedrive-nya sebelah kiri loh. Saya nggak ngedrive di sini. Sebelah kiri saya ngedrive. Nah itu menjadi sesuatu yang sangat berharga ya. Kita jadi selalu tetap melakukan sholat ya, kita berdoa carikan terbaik. Stay on your Yang memberitahu, saya punya teman kenalan Muslim, cuman nggak tahu di mana masjidnya, bingung dia nunjukinnya, walaupun dia pernah. Yang nunjukin saya orang yang nggak pernah ke masjid. Di mana masjid itu gitu ya? Iya, tapi dia tahu alamatnya. Orang Muslim juga? Iya, dia Muslim bukan dari Indonesia. Oke. Ya, dia ngasih tahu di sini. Nah, apa usaha saya? Karena saya udah mau 3 minggu, ya, saya cari ke library, ya kan, lihat petanya di mana, map belum ada apps, GPS ya. Masih zaman map gitu kan. Kita ke library nyari map gitu. 2000 tahun 2000 ya Mas? Iya, awal. Nah itu dari tempat saya tinggal sampai ke masjid itu sekitar 4 mile atau 6 kilo. Itu saya tempuh jalan kaki. Saya bisa nemu masjid. Jalan kaki ya? Masya Allah. Gitu. Memang kalau hati sudah terpaut ke masjid itu guys, apa saja dilakukan. Jadi kita memang tujuannya ingin ke masjid, ya itu memang ditanamkan dari awal sebelum Anda kemanapun gitu. Nggak ke Amerika juga gitu ya. Nah ini jadi saya mau ambil garis dulu. Mas Adi ke sini ke Amerika pertama kali dengan visa turis dan bisnis ke Amerika, kerja di gas station gitu ya. Nah itu jadi memang 6 bulan ke sini terus pulang lagi setelah fundi-fundinya 1 karung itu bawa pulang ke Indonesia, terus balik lagi ke sini. Ini dulu ya Mas Adi ya. Orang jadi datang ke Amerika kerja 6 bulan which is fine. Dan gajinya lumayan untuk kalau dihitung untuk di Indonesia kan ya, dirupiahkan ya. Nah waktu itu, habis itu gimana tuh? Ya. Dan kerjaan pertama pun mendapatkannya juga dari masjid. Dari masjid. Yang punya gas station orang. Betul, Muslim gitu. Jadi ada temen itu yang nanya, ini ada orang Indonesia baru datang ini pengen kerja nih. Ada nggak? Ya itu kebetulan Idul Fitri, ya kan ya itu. Idul Fitri atau pokoknya lebaran pada ngumpul di masjid itu ngobrol terus di ini. Oh udah datang gitu. Nah, nggak pakai interview apa, langsung diterima aja dari masjid karena dia tahu orang masjid nih ya masjid, gitu. Dan sampai sekarang masih baik sekali gitu. Masih suka ketemu ya sama bosnya ya? Masya Allah gitu. Terutama lebaran kan masih kami ya. Masih di komplek yang sama di Lake Forest juga? Iya. Wow. Orang mana? Egypt? Orang Pakistan ya? Yang punya gas station kan Pakistan. Mobil gas station. Nah seperti itu. Nah itu pokoknya semua dari masjid. Jadi kemudian itu kalau didetailin panjang. Terus loncat aja jam. jam. Nah next, kan sudah 6 bulan lagi diperpanjang lagi habis itu. Perpanjang lagi. Oh mau ya, petugasnya mau perpanjang gitu kan? Itu tadi niatan kita, kemudian penenangan hati kita, dan sampai sini pun tidak berubah motivasi. Itu kuncinya. Nah itu sama keluarga loh, gimana menahan? Maksudnya stay in the right path
keluarga Indonesia kan di Amerika, apalagi di Los Angeles kan banyak godaan tuh men. Wis, berat bukan godaan lagi. Berat men. Apa? Ingat kalau di Amerika itu yang perempuan yang agresif. Oh gitu ya. Yang perempuan yang agresif. Malah kita yang digoda ya. Kita digoda. Oh. Apa nggak kuat gitu? Ya cuman saya nggak bilang aja di sini kan gitu, yang mana istrinya kan gitu. Gitu. Oke. Terus jadi gimana tuh tipsnya supaya menahan? Aku tak sanggup menahan beban kasih asmara gitu. Sekali lagi kuncinya masjid. Ya kemudian yang tahun kedua yang datang itu kemudian ketemu dengan komunitas Indonesia. Nah, komunitas Indonesia ya mulai kita ngumpul kan gitu. Nah mulai kita, karena di datang awal dalam pikiran saya ini bukan hidup. Ya. Hidup bukan seperti ini, hanya tidur, bangun, kerja, pulang, makan, tidur, bukan. Ini bukan hidup. That's not the life. Yeah. Okay. It's not our life. Kita harus do something. Nah itu. Kedatangan kedua itu alhamdulillah dibuka sama Allah, ketemu sama komunitas Indonesia yang Muslim. Saya sebelumnya memang tinggal sama orang Indonesia tapi yang bukan Muslim. Oke. Ya. Jadi alhamdulillah masuk Islam Mas Adi waktu itu. Alhamdulillah. Jadi mualaf. Setelah kedatangan kedua ke Amerika guys, menemukan jalan hidup, mendapat hidayah dari Allah karena ketemu dengan komunitas Muslim, jadi semakin kuat maksud saya gitu. Alhamdulillah. Terus kemudian mulai engage dengan beberapa orang, terus kita ngumpul, yuk kita baca-baca aja Al-Quran dan sebagainya, yang ngasih apa namanya, ngaji gitu. Kira orang lain, kita sebagai pendengar, kita orang baru kan gitu. Nah dari situ mulai, jadi kita tetap engage sama komunitas Muslim, di situ kuncinya. Jadi kenapa kalau kita sendirian itu gangguannya banyak, godaannya dan berat ya, mudah tergoda. Banyak yang sudah terjadi. Maka setiap kali yang ada orang baru datang, kemudian ketemu saya ingatkan, get connected sama komunitas. Itu guys, jadi sebelum Anda ke Amerika, sebaiknya mempersiapkan diri, cari komunitas, cari orang-orang yang baik, yang akan bisa membantu Anda untuk tetap stay fokus gitu loh, agar supaya tidak, godaan itu berat men, berat banget deh. I don't know about you Mas Adi. Kalau saya nih, aduh ya Allah, nggak kuat kalau nggak ada yang itu, nggak ada yang teman-teman yang baik gitu kan. Nah jadi kemudian bisa sampai stay terus kan, itu sebenarnya temporary. 6 bulan gimana ceritanya tuh? Ya. Nah kemudian setelah itu ya sama ya, saya pulangnya saya rubah, bukannya Idul Fitri tapi Idul Adha, karena Idul Fitri akhirnya nggak bisa kemana-mana, semua barang naik, mau rental mobil susah, jalanan macet di Indonesianya. Oh di Indonesia. Nah, waktu pulang gitu. Memang suasana lebih semarak, Ramadan di sana, ini dan sebagainya itu. Tetapi akhirnya kita nggak bisa kemana-mana, makanya dirubah. Ya. Kalau Idul Fitri kan semuanya libur, ya kan? Itu susah kan kita. Toko libur, bank libur, ini libur gitu. Nah, dan kita nggak bisa kemana-mana karena semua mahal. Gitu. Kalau itulah kita bisa potong sapi, potong kambing kan gitu. Kemudian kita bisa bagi-bagi, kita bisa kunjungi saudara-saudara karena perjalanan lancar. Lebih enak ya. Lebih fleksibel. Nah jadi waktu liburnya sama bos boleh juga tuh, kalau libur berapa lama tuh? Sama bos? Ya kan say goodbye aja. Jadi ganti bos. Ganti bos, betul. Jadi ketika saya datang kedua, saya udah nggak di oil company lagi. ganti bos. Saya di electronic company. Dia bikin rem ya, bikin rem itu. Bukan mobil. Modul apa namanya? Memori. Bikin memori. Oh rem ya? Iya rem. Dan komputer nih guys, komputer. Udah rem. IT IT-nya ya. Itu guys, enaknya di Amerika Anda bisa gonta-ganti bos. Kalau nggak suka keluar cari kerjaan lain. Banyak yang pekerjaan banyak, asal Anda mau saja gitu. Nah terus, gimana bisa dapat lotre lagi gitu? Oke, itu yang kedua kan, kedua. Kemudian itu berarti kan pulang 2000 yang pertama, terus ini pulangnya 2001. Nah
kembali lagi, ya kan? Jadi ada 3 kali pulang kan? Karena nah gini, bedanya visa sama tadi stay permit. Kalau visa, walaupun tanggal hari ini tanggal terakhir, kalian masih bisa masuk ke Amerika. Tapi kan ada, kalau sudah habis expire gimana tuh? Kan masih ada tanggalnya sama. What do you mean? Misalnya hari ini tanggal berapa? Lupa Tanggal pasti. 3 ya, tanggal 6 Maret. Tanggal 6 Maret. Misalnya habis tanggal 7, 6 Maret masih bisa masuk, kan nggak bisa besok. Iya, tapi kan setelah di dalam jadinya udah habis visa. Sudah jadi ilegal. Kan kita pakai I-94, stay permit. Yang berbicara stay permit. Bukan visanya ya? Bukan visa. Visanya untuk ketok pintu. Gitu. Oh, kamu masih boleh bertamu. Tapi kan nanti dia lihat juga tuh, oh kamu kan sudah tinggal 1 hari lagi, ngapain kamu masuk lagi ke sini gitu kan, visanya. Oke. Pernah besuk ke rumah sakit kan? Ya, ada jam besuknya kan. Kalau udah masuk kan, ya terserah mau tunggu di situ sampai kapan kan bisa. Yang penting masuk rumah sakit dulu. That's a good point. Ya, jadi kebanyakan orang masih bingung antara visa dengan stay permit. I-94 ya. Okay. I-94 itu di-create setelah kita menginjakkan kaki ke setelah Amerika. masuk default of ketika diizinkan, dikasih kamu silakan tinggal di sini selama 1 bulan, 3 bulan atau 6 bulan. Tergantung officernya. Jadi itu nggak ada garansi. Nothing to do with ya. Jadi termasuk interview di kedutaan itu tergantung officer. Iya, betul. Nggak bisa pilih-pilih. Makanya guys, kalau itu kuncinya di doa, karena hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati, karena tergantung officer gitu kan. Kalau Allah sudah membolak-balikan hati officernya ini, nothing happen, kalau sudah digolai Allah kan Anda langsung lurus aja. Jadi memang doa itu memang harus jangan dikasih kendor, kalau memang Anda memang mau niat baik gitu kan, banyak berdoa, insya Allah. Entahlah, pokoknya petugasnya langsung lihat, wah kelompok-kelompoknya, wah ini orang kayak orang kampung, kasihan, iya dimasukin aja, kasih 6 bulan deh gitu. Itu doa itu yang betul-betul sangat, kalau saya pribadi sangat-sangat membantu saya, alhamdulillah selama ini ya. Nah terus Mas Adi? Oke, udah ganti bos di elektronik, ya pulang aja, namanya juga pulang gitu. Jadi kalau karyawan di sini istilahnya ada at will. At will itu either perusahaan yang ngeluarin kita atau kita keluar dari perusahaan. Jadi nothing bukan hal yang aneh gitu. Kayak punya Amerika datang dan pergi sesuka hati, kayak yang punya Amerika gitu. Gua malas kerja, gua pulang ke Indonesia, pulang baru balik lagi tuh, masya Allah. Mungkin guys, itu kita tetap engage sama komunitas, kita ada pengajian dan sebagainya, ngajar baca Iqra gitu, memang gitu-gitulah yang enteng-enteng aja. Alhamdulillah. Nah akhirnya banyak dikenal orang, makin lama makin rapat, makin orang banyak mengenal. Ya, kalau orang mengenal, kita mau pamitan pulang, doa, pada ngedoakan, itu kunci yang tadi dibilang Mas Imus ya. Dan kalau jadi miftahul ibadah. Jadi doa itu kuncinya ibadah. Dan salah satu golongan yang doanya tuh mustajab itu musafir. Nah, Mas Imus. Ini kayak Mas Adi ini lagi musafir, makanya saya ajak beliau nih, saya minta didoakan. Ya Allah mudahkan, Mas Adi tolong sebut nama saya supaya benar. Doa-doa orang musafir itu dijabah loh, lebih mudah dijabah. Makanya memang itu harus banyak bergaul dengan musafir ya. Minta dia doakan. Setelah pulang gimana tuh Mas Adi? Kita perlu sebut sahabat Radio Imsa. Lupa kita Radio Imsa. Oh iya kan. Ini terima kasih buat Radio Imsa yang sudah mensponsori video ini di vlog saya ya. Dan dari Radio Imsa, thank you sudah dapat kaosnya. Anda yang belum tahu Radio Imsa, nanti simak, nanti ada di Facebook, ketik Radio Imsa, Anda bisa tahu informasi banyak. Nanti ada ininya, ada iklannya, di sini ada di bawah, Stefan iklan di bawah. Nomor teleponnya di sini. QR ada sebelah kiri saya. Oke, kembali lagi ya. Terus balik lagi tahun 2001 ya kan. 2001. Nah, sekarang kerjanya di industri kan, bikin pompa dan sebagainya. Di mana Mas Adi?
Ini masih daerah sama juga. Nah, daerah ya saya sebut terus itu aja, nggak jauh dari Orange County, nggak pernah keluar dari Orange County. Nah di situ sampai saya mau diangkat jadi supervisor, bingung kan saya di pabrik, di perusahaan minyak assembly, ini. Assembly ya. Iya, kan tadi dari minyak udah ke elektronik, sekarang ke assembly untuk pompa listrik. Luar biasa pengalamannya. Terus? Iya, mau diangkat jadi supervisor, saya bilang masih banyak yang senior, saya bilang. Karena kalau saya diangkat, diperiksa semuanya sama salam. Right. Saya mau jadi owner aja, nggak mau jadi supervisor. Iya, jadi ada dedikasi yang di sini fair orangnya ya. Dia nggak ngeliat apa ini, pokoknya cuma dia disiplinnya, dia kalau kerja ya fokus kerja gitu, jangan yang aneh-aneh. Sampai seperti itu. Nah akhirnya pikir, aduh ini ya alhamdulillah komunitas muslimnya kita makin banyak mengenal, dan kita ada pengajian rutin dan sebagainya yang tadinya tercerai-berai bisa terkumpul lagi gitu. Itu kunci ya. Jadi kita berbagi, tetap stay di same circle. Iya, circle itu. Kemudian ya udah waktunya pulang ya, saya pamitan ya, banyak yang mendoakan, doa ya. Saya udah 3 kali udah cukup lah meninggalkan keluarga. Itu proses 3 tahun ya. Iya. Nah di setiap tahun itu kembali lagi ke apply Green Card Lottery, itu ada website resminya. Jadi during 3 tahun ini bolak-balik Amerika, Mas Adi tetap apply ya. Jadi selama 3 tahun itu ditolak juga. Belum ada kemujuran. Apa Mas perlu ditipu lagi sekali gitu? Udah cukup sekali. Sekali ditipunya ya. Jadi tapi waktu itu sudah mulai lewat website ya. Iya, udah mulai lewat website. Dulu websitenya INS ya. INS ya. Sekarang USIC. No, USCIS.gov. Catat guys, ini nanti saya kasih link di bawah nih. Di sini di bawah. Ya. Disebut lagi tuh Mas Adi? www maksudnya gitu. USCIS. Oh, USCIS. Jadi United States Custom ini tuh apa namanya? Yang untuk ini belakangnya service. USCIS. Ya. .gov. Gov. Nah, Anda silakan guys cek website ini nih di bawah ini. Itu nanti setiap bulan Oktober sampai awal November itu mereka tiap tahun buka untuk lotre tiket Green Card sebanyak 55.000 orang seluruh dunia dibuka. Jadi ini fair, ini tidak melihat warna kulit, ketampanan, kecantikan Anda, tadi fair, number yang di fix ya. Oke, hati-hati dengan kata lotre. Ini yang halal, lotre yang halal. Oke, nah ini yang jadi itu apa sih lotre? Jadi ini lotre bukan lotre itu ya, apa? Kayak apa kalau di Indonesia tuh kayak gambling bukan ya? Bukan. Jadi karena memang mindset orang Amerika ini ya nggak jauh dari gambling. Ya. Ada teman-teman kita yang itu banyak udah dapat duit banyak, ya udah dia main ke gambling ini. Tapi itu karena memang mindsetnya begitu, maka dinamakannya juga lotre. Padahal itu random, secara acak. Secara acak diambil gitu. Di film memang ini ada di konstitusi Amerika. Iya. Untuk menambah penduduk Amerika itu secara berkala, mereka memilih kalau nggak salah 55.000 ya. I don't know kalau sudah berubah. At least 55.000 per tahun. Jadi tiap tahun ada 55.000 orang baru di Amerika yang diberi izin tinggal dan izin kerja untuk datang ke Amerika. Dan ini fair, square gitu, maksudnya jalurnya resmi dan Anda. Nah itu gimana? Jadi berapa tahun coba Mas Adi? Oke. Jadi sebetulnya lotre ini untuk mengimbangi populasi. Ya, populasi. Jadi ada beberapa negara yang populasinya udah diblok. Cina, kemudian Vietnam, Korea, India, Pakistan, Bangladesh, Filipina, itu masih banyak, nanti ada yang nggak boleh itu. Jadi
mereka nggak boleh. Mereka sudah over ya, over kuota. Over kuota itu jadi populasi mau diseimbangkan. Yang dari Gorontalo belum guys, jadi masih dibuka kesempatan orang Gorontalo nge-fly itu apa lotre visa gitu tiap tahun, jangan khawatir. Sama orang Semarang. Orang Semarang juga guys, jangan mau kalah sama orang Gorontalo ya. Kita tunggu pokoknya Anda di sini, pokoknya lotre visa gitu. Ya, berapa tahun itu nyoba Mas Adi? Oke, jadi peralihan antara elektronik dengan paper itu 2001. Ya, 2001. Jadi waktu itu saya masih ngisi forum semuanya, hanya perlu data-data pribadi sama keluarga, istri, anak dan lain sebagainya, gitu. Ya, kemudian istri satu Mas Adi ya? Saat itu, masih saat itu zaman dulu. Itu memang harus diisi itu semua ya. Kalau kita punya istri dua, ibarat istri kedua nggak bisa dibawa ke Amerika ya. Ingat kan ketika kita di surga, istri yang mana dengan kita lagi? Masya Allah, ini terlalu dalam pembahasan kita nih guys. Nanti videonya yang lain, nanti kita membahas. Inti dari video ini sebenarnya ingin mengajak Anda memberitahu ke Amerika, masuk Amerika lewat jalur lotre, Fitra lotre gitu ya. Oke. Green card. Terus? Nah, kemudian saya juga ngisi yang elektronik, yaitu dari 2001 ya. Nah, jadi 2001 itu nanti untuk DV, namanya DV, Diversity Visa. Right. DV. Diversity Visa 2001. 2003, tapi kita ngisinya di 2001 karena apa? Tadi kan di akhir tahun Oktober. Nah, waktu itu masih panjang, Oktober sampai Desember. Dan itu awal Oktober sampai akhir Desember waktu itu. Karena itu masih transisi paper online, paperless itu. Gitu. Nah, udah diisi, kemudian nanti kalau kita mendapatkan itu informasinya didapat dari di bulan April atau Mei. Tahun depannya berarti udah tahun 2022 kan? Mas Adi 2002 kan berarti. Mas Adi nge-fly 2001. Tapi namanya itu DV 2003. Ya kan? DV 2003. Artinya nanti ketika kita di granted itu untuk visa yang imigran yang 2003. Oh, 2 tahun lagi dong ya? Iya. It's okay, cepat waktu itu berlalu. Time flies. Ya, sekarang kalian berapa kan? Masih ingat zaman TK? Pasti ingat. Berarti kan gitu. Time flies. Jadi oke. Ini untuk ini untuk klarifikasi gitu ya. Jadi Anda dapat misalkan Anda begitu dapat DV misalnya tahun ini 2021. Iya, nanti 2023. 2021 ya. Masya Allah, itu 20 tahun yang lalu Mas Adi ya. Nah, Mas Adi dikasih tahu nge-fly-nya 2001 via online. Dikasih tahu daftarnya itu nanti bulan April. Oh, 2002. Itu dikasih tahu via email atau dikasih paket atau apa? Ini yang seru. Dan ini sebuah walau-walam ya. Ini ya itulah. Ada hikmahnya. Ada karomah, ada apa. Saya dapat email. Ya, saya dapat email menyatakan, oh mohon maaf ya, Anda tidak beruntung. Ada belum beruntung gitu. Saya itu udah pulang 2002 itu udah pulang, udah give up, udah pamitan sama komunitas. Jadi go home for good. Iya, for good. Tapi salah satu komunitas bilang, saya gak tahan. Haru gitu. Dia mengatakan salah satunya, Mas Adi insya Allah kembali. That's it. Nothing else like. Habis kita berdoa bersama, habis saya semualah kesan-kesan dan sebagainya, karena udah saya maaf, saya itu kan begitu Inggris sama komunitas itu rasa persaudaranya kuat. Iya. Ya, salah satunya cuma ngucap kita aja, Mas Adi insya Allah balik. Gitu doang. Tapi walau-walam insya Allah gitu doang. Ya namanya juga doa. Ya. Nah setelah itu kita pulang. Nah dari Indonesia saya nge-fly-nya masih di sini kan 2001 itu. Oh, nge-fly-nya di Amerika? Di Amerika. Kan udah sampai sini. Tapi kan online, jadi anywhere bisa kan? Kan di sini public library buka. Kita terus belum punya foto-foto apa semua ini digital juga ya kirimnya ya? Ada yang digital, ada yang
paper. Jadi karena saya memang pernah nge-play itu, kita persiapkan. Oh, udah ada ya? Nah, kita persiapkan, tinggal nanti di scan dan sebagainya kan gitu. Jadi karena masa transisi belum begitu ama ini apa namanya rapih kayak sekarang online itu belum. Masih acak-acakan dan masih miring kan. Dulu ya masih gitu ya. Ambil sisi samping, dilihat hidungnya mungkin mancung. Sekarang kan semua dari depan. Satu doang ya. Harus background putih juga ya. Iya gitu. Harus ada pas. Jadi kalau di Indonesia mungkin kepakai yang model paspor gitulah. Betul, ya. Ikut aturan main paspor, jangan yang jadi pencahayaannya juga jelas gitu. Oke, jadi udah karena Idul Kurbannya makin awal kan, makan di awal tahun ya, mungkin itu Februari kalau nggak salah itu. Ya udah saya pulang, udah saya cukup, bye bye. Ya, tapi itu udah masuk kan. Nah ternyata ini keajaiban datang, dapat email. Mohon maaf, ini nggak pernah apa namanya. Salah kirim atau? Bukan, ada belum beruntung dan sebagainya, ini dan sebagainya gitu. Ya. Coba lagi. Enggak dibilang sama dia, coba lagi gitu. Enggak, kebetulan kan saat itu saya bantu teman di Jakarta untuk di perusahaannya dia itu broadcasting. Jadi saya ngerjain SCTV, RCTI, masang-masang kamera. TV lah gitu ya. TV. Ini endorsement lagi guys. Ya TV Indonesia. TV Indonesia. Sorry kebiasaan. Latah. Ya, jadi ketemu artis gitu. Juga gitu. Termasuk di salah satu kampus di sebutin kotanya tahu nanti kalau di Indonesia, kampus Indonesia gitu ya. Karena kan sekarang model conference room pakai apa namanya slide dan sebagainya. Jadi udah pindah kerja di situ ya. Bantu teman seperti itu di Jakarta. Jadi saya waktu itu S3 setiap Sabtu sore pulang setor maksudnya. Tapi rumahnya di Bandung. Iya. Kerjanya Bandung di Jakarta. Coret. Bandung Coret. Jangan salah. Kalau kerjanya di Jakarta. Iya. Oke. Seminggu sekali store. S3 gitu ya. S3. Seminggu sekali store. Iya, seminggu sekali store. Di Jakarta ngekos jadinya. Iya. Nah, jadi dokter di Jakarta ternyata. Mondok di kantor maksudnya. Dokter ya. Tinggal di kantor sih. Jadi office boy dong. Kerjaan bukan office boy tapi dokter gitu. Dapat live in lah. Dapat live in lah. Kalau kayak di Amerika itu ada kerjaan kita dikasih tempat tinggal lah ya. Iya. Nah, habis itu udah. Dia bilang Anda nggak beruntung terus. Saya bawa emailnya ke rumah, kata istri, jangan khawatir. Emailnya di print gitu. Iya, jangan khawatir. Insya Allah dapat lagi. Datang itu email lagi. Congratulations. Memang datang email. Nggak lama kemudian paket datang dari kedutaan. Nah itu kenapa yang awal dibilang Anda tidak beruntung? Salah email apa gimana? Perlu kalian ketahui semuanya, dari USCIS tidak pernah kirim email. Jadi itu spam ya? Walau, tapi yang pertama I'm sorry, yang kedua congratulations. Dua-dua email? Dua-dua email. Dan government nggak pernah kirim email. Dia langsung kirim paket, makanya selalu diupdate, selalu diberikan update. Dan saya tahu kalau saya nggak akan lama di Amerika, maka saya pakai alamat di Indonesia. Itu kuncinya. Waktu ngelamar isinya di Amerika, tapi alamatnya Indonesia. Betul. Guys. Ini juga apa namanya informasi atau pesan buat Anda teman-teman yang di Amerika nih, yang sekarang juga berjuang untuk melamar DV itu diversity visa, green card lottery itu. Isi alamat itu alamat Indonesia guys, yang permanen, jadi biar jangan pindah-pindah gitu loh. Kalau bisa alamat orang tua bukan alamat kos gitu, karena you never know. Terus akhirnya udah bulan Maret itu ya, April Mei gitu. Nah jadi sudah dapat paket. Data itu kan data yang udah kita submit waktu itu. Jadi data itu masuk kan cuman nama lengkap, alamat, sama tanggal lahir waktu kita apply itu. Kemudian nama pasangan hidup kita dan sebagainya, sama anak. Kemudian
hubungan orang lain ini apa, apakah istri, apakah anak atau apa gitu, ditulis semuanya. Dependen ya. Nah, kemudian setelah dapat itu paket itu diupdate. Kita hanya perlu mengupdate saja kalau ada perubahan ya. Tentunya kalau tanggal lahir nggak akan berubah, mungkin alamat berubah, itu perlu segera diisi. Kemudian dari situ kita perlu nambah semua dokumen, legal dokumen kita. Apa tuh kayak? Ya misalnya yang jelas birth certificate itu semua harus ditranslate ya dalam bahasa Inggris ya. Terus ini lagi nggak apa? Sworn ya. Legalisasi ya? Iya, apa di sih? sworn istilahnya. Kalau di Indonesia di mana tuh mereka? Sudah ada. Mereka juga kita bisa dari website, bisa dari online bisa lihat kita ada di mana gitu. Bisa lihat nanti setelah mana dikirim terus. Nah kemudian kita langsung datang ke embassy dengan semua foto. Oh harus datang free. Langsung. Secara itu ya harus. Iya. Datang sendiri nggak bisa divosin. Nggak. Ya. Oke. Ya jadi kita interview karena dengan mereka. Itu tebal sekali gitu. Interview dengan mereka. Iya. Kemudian itu belum, pokoknya semua dilengkapin aja semuanya ya, foto-foto, berapa lembar foto, kemudian paspor semua difotokopi ya, dan aslinya semua dibawa itu. Nah juga mereka juga memberikan klinik kita untuk periksa kesehatan ya? Untuk check up itu udah tertentu, sekitar ada 4 atau 5 klinik saja yang di-approve sama mereka. Karena ada punya standar tersendiri mereka ya. Termasuk imunisasi perlu dijaga, itu kartu-kartunya disimpan yang rapi. Yang punya anak dong maksudnya. Iya. Kalau kayak kita udah nggak ada. Ya gitu ya, anak-anak itu semua. Nanti vaksinasi apa yang belum, nanti di klinik dilengkapi sama mereka. Itu prosesnya berapa lama Mas Adi? Itu sebetulnya cepat kalau kita mau cepat, tapi karena kita ada beberapa kendala, tapi alhamdulillah sekali lagi doa ya. Kebetulan saya tuh selalu datang dan dapat di loket yang konon katanya orang bilang itu yang paling judes seluruh embassy. Oh. Tapi dengan saya mondar-mandir. Oh Pak, ini kurang ini. Oh baik Bu, saya lengkapin. Kapan ya ini? Karena saya tinggal di Bandung, mereka tahu. Oke baik Pak. Sampai last minute. Itu ada rentan time nggak dia harus melengkapi? Ada sampai tanggal awal September. Oh jadi lumayan loh, dikasih tahu bulan April ya, Mei sampai 3 bulan itu. 3 bulan ke depan. Itu kan perlu appointment dengan kliniknya itu juga, ada waktu. Itu kita bayar sendiri itu? Semua bayar sendiri. Untuk appointment klinik apa semua. Gitu. Jadi ya udah dokumen udah lengkap semua untuk translate dan sebagainya. Kemudian kita udah last minute, udah tinggal satu-satunya kesempatan dikasih Pak, kalau nanti Bapak udah nggak bisa lengkap lagi ya mohon maaf ini jadi gugur. Oh ada polis ya. Nah itu ya sudah gitu, tapi sabar sekali padahal orang bilang itu paling judes. Oh jadi kalau kita ya guys dengar nih, kalau Anda sudah menang misalkan DV atau lottery green card, Anda dikasih sekian waktu untuk melengkapi dokumennya. Kalau tidak maka Anda gugur, nanti dikasih ke yang lain. Seperti begitu ya, Mas Adi ya. Oke. Akhirnya setelah selesai, setelah dokumen lengkap, tinggal interview. Interview semua harus datang. Semua anak istri datang. Semua yang legal, kan nanti ada usia-usia yang perlu di interviewnya. Gitu. Terus? Ya udah, setelah interview beres, dapat. Kalau dulu saya dapatnya paket yang gede, kalau sekarang enggak, sekarang kecil aja. Jadi berbeda yang saya sama keluarga berbeda. Ya kan, karena saya nggak datang sekaligus sama keluarga. Ya, karena masalah keuangan. Ya kan, tahu sendiri kan. Jadi bayar sendiri datang ke Amerika. Bayar sendiri, siapa yang bayarin? Kirain paketnya itu dikirim ke ini uang tiket. Ini kamu dapat 2 tiket, ini buat rumah apa semua? Enggak, tanggung sendiri. Enak aja maunya gitu. Negara balu gitu. Oke guys, itu ingat ya. Jadi jangan salah informasi. Anda dapat menang green card, lottery green card,
harus siapin biaya-biayanya juga untuk datang ke sini. Nah, setelah itu Mas Adi datang pertama dulu sendiri? Iya. Oke. Itu tahun 2003. Setelah dapat visanya itu 2003. Terus? Proses dapat untuk DV 2003. Namanya DV 2003, tapi kita dapatnya bulan Oktober. 2002. Iya, jadi ketika dapat visa imigran, kita bukan visa non imigran, tapi visa imigran itu berlaku selama 6 bulan. Kalau selama 6 bulan itu bapak atau ibu tidak menginjakkan kaki ke Amerika, batal. Jadi Anda dikasih range, setelah itu 6 bulan itu Anda harus datang ke Amerika. Baru sampai di Amerika dikasih lagi green card-nya baru diproses di Amerika. Jadi memang harus menginjakkan kaki di Amerika baru dapat green card atau izin tinggal dan izin kerja. Jadi dari Indonesia kita cuma punya imigran visa, ya, imigran visa. Kemudian kita masuk sini, diproses sangat cepat, ya. Kemudian dari situ baru diproses masuk ke green card. Nanti green card-nya dikirimkan ke alamat di mana kita tinggal di Amerika. Ya, dialamatkan kan gitu. Nah, setelah itu mulailah perjuangan hidup di Amerika ya. Nah, ini tip yang karena saya dulu polos, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bantu, maksudnya gitu. Saya sarankan ketika bapak atau ibu sudah mendapatkan green card lottery tersebut sebelum terbang, ya, atau adik-adik yang masih muda, segera cari kerjaan di Amerika sembari ini proses. Nah, maksudnya udah di sini atau masih di Indonesia? Masih di Indonesia. Nah, carinya gimana kalau mereka? Kan sekarang udah semua website kan. Ya, cari tahu di mana. Nah, nanti biasanya mereka akan nanya bahwa dikasih aja tambahan note di situ, ya, dalam proses imigrasi. Satu lagi informasi guys, kalau Anda di bidang hotel atau di industri rumah makan, restoran dan sebagainya, di Amerika sini banyak grup-grup restoran di Facebook. Jadi kalau misalkan Anda sudah dapat lottery tiket, sudah dapat visanya, gabung di grup situ karena banyak sekali informasi pekerjaan. Anda sudah bisa ngelamar langsung ke banyak orang Indonesia juga. Dan ini yang punya di grup ini rata-rata orang Indonesia semua. Jadi mereka akan, jadi Anda kasih tahu aja, oh saya ini baru dapat lottery visa atau baru dapat visa, masih ada di Indonesia, mau cari kerja. Dan hampir setiap saat pekerjaan diposting di grup-grup itu banyak ya. Jadi memang ini alhamdulillah salah satu segi positif dari sosial media. Anda dapat informasi itu cepat, ya kayak dulu ya. Mas Adi itu masih koran, Anda bisa dapat informasinya dan bisa itu kalau yang di Anda di restoran atau di hotel. Kalau di lain-lain juga ada komunitas atau grup juga di kayak misalkan di Philadelphia, itu ada kampung Philadelphia, mereka informasi kerja. Kemudian ada di Houston, ada di New York, mereka punya grup-grup di Facebook. Kalau Anda sudah dapat, ini ceritanya kalau Anda sudah dapat visa lotre tadi itu ya, Mas Adi ya. Jadi kayak Mas Adi bilang, cari kerjaan sebelum Anda ke sini gitu. Ya. Terus? Ya, bagi yang udah IT atau banker lamar dari website, ya, dari website semua sekarang udah website ada semua. Ya, salah satunya kalau on the spot bisa seperti yang tadi masih mau sarankan ya, dengan grup-grup itu bisa insya Allah gitu. Jadi jangan sampai kayak saya datang blank ya gitu. Tapi alhamdulillah kedekatan dengan komunitas, kedekatan dengan masjid, saya alhamdulillah selalu dari masjid. Tapi kan datang kemari kan bawa koper Mas Ari. Isinya duit semua. Foya-foya sultan. Iya. Jadi kalau di sini kerja itu seperti tadi, koneksi itu nomor satu. Referral, istilahnya referral. Ya, referral itu paling pemilik perusahaan paling mempercayai dengan referral. Misalnya Mas Imus sebagai manajer di mana punya kenalan, kamu ini saya perlu orang ini, ngambil orang dengan nama ini, itu lebih cepat ya gitu, walaupun tidak garansi tetapi lebih mudah ya karena kompetisi dan sebagainya. Dan biasanya orang itu akan lebih comfortable dengan kerja dengan orang yang sudah dia kenal gitu kan. Misalkan perusahaan saya butuh ini dan saya ajukan, oh saya butuh 2 orang nih, tentu saya akan lebih comfortable
dengan orang yang sudah tahu kapasitas kerjanya, dibandingkan dengan ini orang dengan resumenya ini sudah banyak sekali dia iniin, tapi saya nggak tahu orangnya, saya nggak tahu pribadinya, nggak tahu etos kerja seperti apa, yaitu. Nah, orang itu juga berlaku buat orang-orang Amerika. Kalau dia sudah kenal cara kerja Anda gitu, sampai di liang lahat pun dikejar gitu, maksudnya dia mau Anda kerja sama dia gitu. Walaupun mungkin dari segi paperwork lah, dari segi mungkin degree Anda tidak punya degree yang sesuai ini, tapi kalau etos kerja Anda bagus di sini, dan orang Indonesia Mas Adi terkenal dengan kerjanya bagus kok. Iya. Ya, jadi jujur, ulet, mau bantu orang lain, itu yang orang Indonesia tuh kerja yang ringan tangan. Dari semua bos-bos yang tahu tuh mereka mau cari dong orang Indonesia gitu ya. Karena mereka tahu orang Indonesia itu dan tidak suka ribut Mas Adi, maksudnya damai gitu ya. Nggak, kalau orang Asia mungkin yang Asia Tenggara lain tuh oke, dia nggak mau konflik lah orang Indonesia itu, nah damai gitu ya. Nah akhirnya Mas Adi setelah itu mulailah perjuangan untuk hidup di Amerika. Dan saya sendirian lagi ya. Sendiri lagi. Dan ini sudah legal Mas Adi ya. Sudah legal, dan anak sudah berapa tuh? Berapa itu? Sudah 7 ya? 6. Belum. Dari 4 jadi 6 begitu ya. Masalah itu kan saya perlu update lagi tuh yang masuk itu kan, update lagi yang 2 orang itu. Iya, tambah 2 orang lagi. Sebelum mereka masuk ke sini. Kenapa saya pergi sendiri? Nah, karena 6 untuk terbang kan perlu duit. Iya. Saya pikir dikasih duit juga yang dapat. Maunya gitu. Nah, itu yang dapat visa itu, lotre visa itu termasuk anak-anak itu langsung dapat semua. juga. Jadi semua yang kita daftarkan dan tambahan family member semua dapat. Dan ingat guys, family member di sini ini yang direct gitu ya. Jadi immediately ya. Immediate family. Jadi yang dimaksud immediate family itu suami atau istri, spouse, dan anak-anak. Dan anak. Kalau tetangga enggak, atau ponakan, sepupu, apalagi ya anak-anak semua saudara itu paman, uncle, dan itu tidak termasuk kalau di sini ya. Yang hanya diakui role negara itu family itu adalah istri atau suami dan anak. Orang tua pun malah enggak ya, Mas Adi ya. Orang tua kita tuh tidak dihitung karena orang tua itu punya jalur kakak sendiri maksudnya gitu ya. Nah itu setelah kesini Mas Adi ya sudah legal, sudah jadi pembayar pajak, jadi dapat izin tinggal. Nah ini berapa lama tuh visa itu, diversity visa? Berapa lama maksudnya gimana? Berapa lama, kan ada kadaluarsanya tuh. Lah kan, saya dapat kan September. Iya kan September, sampai kan biasanya kalau green card itu adalah 10 tahun. Oh iya 10 tahun, kita dapat 10 tahun. 10 tahun ya, 10 tahun. Ada yang 5 tahun tergantung. Nggak ada. Jadi kalau untuk yang diversity visa itu 10 tahun. Kalau yang menikah itu biasanya 2 tahun. Ya, menikah karena apa dan sebagainya. Banyak lah cerita itu, nanti melenceng dari cerita saya. Promosi lagi nanti. Nah, itu setelah 10 tahun diperpanjang. Iya. Nah, ngurus lagi lebih mudah ya tapi ya. Iya, mudah. Kan setiap kartu datang itu ada amplopnya dan ada kertas yang buat nempelin kayak kartu bank gitu kan. Itu ada tulisannya untuk mempermudah proses, itu disimpan. Jadi nanti tinggal tunjukkan, dia udah tahu datanya, tinggal diupdate, jalan. Ya, jadi selalu disimpan. Jadi disiplin administrasi itu penting di Amerika. Betul, karena nanti juga akan di urusan pajak, akan ada di urusan macam-macam. Itu memang harus ada filing kabinet. Dan tiap tahun kita bayar pajak, terus ada masalah kesehatan juga. Jadi ada health, dokumen-dokumen kita itu memang kalau di Amerika ini memang sangat penting ya. Itu saya juga belajar dari situ, karena begitu dia tanya ini, mana ya, taruh di mana ya. Kalau di Indonesia kan kita main dilempar-lempar aja gitu ya, maksudnya ditaruh di rak itu ada dalam rak lagi, banyak gitu. Nah kalau di Amerika itu memang diajarkan kita untuk disiplin ya, untuk terutama dari segi surat-surat dan sebagainya gitu. Nah ini kita udah mau dihabis untuk episode kali ini, gak kerasa udah lumayan lama ya. Ini mungkin episode terlama terpanjang sejarah adalah sejarah radio IMSA, sahabat radio IMSA. Nah, Afan namanya. Setelah itu kemudian nanti setelah Afan ceritanya mulai mencari kerja sampai berjuang. Tapi
at least sudah punya izin kerja dan izin tinggal ya. Sudah terang benderang. Terang ya. Jadi memang itu guys, yang penting di Amerika itu soal izin tinggal Anda itu yang penting. Itu yang menjadi prioritas utama ketika Anda datang. Itu dulu yang ada. Soal pekerjaan gampang. Kalau itu sudah ada, pekerjaan bisa dipilih. Bisa Anda yang penting status, bukan status di Facebook ya, tapi status imigrasian Anda itu jelas. Walaupun kan untuk menjadi jelas itu kan ada yang gray area gitu, ada yang dalam proses, nggak apa-apa, tapi menuju ke sana gitu. Kayak Mas Adi kan tadinya awal datang pakai surat visa, pakai visa bisnis dan jalan-jalan gitu ya, pengusaha jadinya ya. Saudagar. Kata saudagar udah lama saya nggak dengar tuh kata saudagar. Long time ago man. Iya saudagar, entrepreneur kalau sekarang kan, saudagar ya. Itulah dan itu sampai prosesnya kan lumayan. Ya, kalau Anda kemarin sempat dengar juga di Radio IMSA acara kemarin itu, nanti saya kasih linknya deh. Yang kalau ada presiden kita tuh Bang Safrin datang ke sini justru kuliah, kemudian jualan ini, ngoper koran gitu kan, ngoper koran gitu, terus sampai selesai kuliah harus pulang lagi, terus datang lagi ke Amerika pakai visa turis gitu, tapi bukan saudagar mungkin. Dan kemudian dari posisi itu dia mengupgrade. Nanti banyak cerita-cerita, makanya gabung di channel ini nih guys, cerita-cerita soal di Amerika ya, bagaimana berjuang dan sebagainya. Membawa inspirasi, terutama Anda yang ada di Indonesia ya. Yang penting ada kemauan ya Mas Adi ya. Ya. Doa, restu keluarga. Doa itu penting juga ya. Engage di masjid. Begitu saya datang ke sini 2003, kembali lagi ke masjid, dikenal, kamu kembali, kamu bantu di bidang IT saya kerja. Alhamdulillah. Masjid. Jadi harus kita mencari lingkungan yang baik untuk kita di Amerika. Jadi saya teringat tuh Mas Adi, ada orang yang kalau Anda ke Amerika itu kemudian tidak berubah, baik dari segi spiritual maupun finansial, mendingan nggak usah datang. Nah, itu ada orang bijak yang bilang kasar. Jadi berubah baik, berubah buruk. Can go both way gitu kan. Either mau baik atau mau buruk gitu. Maksudnya jadi versi terbaik Anda lah ya. Getting better, baik dari spiritual maupun finansial. Kalau Anda itu kalau pikir kalau memang tidak ada perubahan, itu sia-sia gitu, sesuatu yang sia-sia gitu kan. Ngapain jauh-jauh ke Amerika kalau tidak ada perubahan? At least dari kalau bisa dilihat secara fisik, mungkin dari finansial atau pola berpikir ya, bijak gitu. Ya kemudian lebih bijak ya Mas Adi ya. Dulu waktu sebelum ke Amerika belum bijak Mas Adi ya. Siapa sih kan ikut demo juga waktu itu kan. Jadi alhamdulillah setelah ke Amerika insaf gitu. Darahnya emang begitu. dapat ini dapat hidayah. Jadi mualaf dia. Alright guys, itu ya ceritanya ya. Jadi alhamdulillah banyak ya, setiap orang punya cerita, setiap imigran punya cerita ya yang ada di Amerika, sehingga mereka dan barangkali ini mungkin Mas Adi mesti ada beberapa murid kita nih, itu sharingnya itu kehidupan di Amerika dengan Indonesia, bedanya tuh gimana tuh Mas Adi, sampai kenapa sih orang mau ke Amerika gitu kan, padahal Indonesia juga negeri yang kaya raya kan, negeri yang roh jenawi, apa sih bahasa Gemah Rifah Loh Jenawi Soto tentrem kartora. Nah tuh masih ingat aja Gemah Rifah, padahal Indonesia itu Gemah Rifah gitu loh kan. Hijau semuanya, tanam padi, tumbuh padi gitu, begitu luas. Kenapa? Kayu jadi tanaman. Iya. Nah ini mungkin barangkali bisa di-share dengan teman-teman nih perbedaan apa yang Mas Adi di sini sudah hampir udah lebih dari 20 tahun ya mestinya kalau dihitung dari awal datang kan ofisialnya. Gimana tuh Mas Adi? Kembali kita tetap lurus motivasi ya, kita tidak berubah. Dan tadi saya selalu bilang masjid bukan berarti kita datang ke masjid untuk mencari sesuatu atau jadi marbot juga bisa. Apakah dia karena saya pengen punya kenalan yang
ganteng kemudian kawin, yang cantik kemudian kawin, bukan. Kemudian yang pengusaha sehingga saya jadi karyawan, bukan. Kembali kepada ikhlas, Allah yang sudah mengaturnya. Oke. Kembali lagi dengan kondisi yang seperti itu tadi, ya. Kembali bahwa kita tetap tambah beribadahnya, kemudian mindsetnya kita berubah, ya. Itu secara tidak langsung akan merubah sikap hidup. Tadi pertanyaan gimana sih? Gimana tuh perbedaan antara hidup di Amerika dengan di Indonesia? Terus kenapa pilih Amerika gitu kan? Oke. Semuanya sama, ya. Tetap kita bekerja, tetap kita bersosialisasi, ya. Jangan sampai orang Indonesia sok-sok Amerika, ya. Udah di Amerika mindsetnya masih Indonesia banget. Jangan. Jadi kita sesuaikan di mana kita berada. Ya, kita sesuaikan, bukan berarti kita sok Amerikanis, tapi begitu kita lihat positifnya. Di negara kita banyak positifnya. Di sini tidak sedikit positifnya. Di sini banyak negatifnya. Di Indonesia tidak terhitung negatifnya. Gitu. Jadi kita ambil yang positifnya. Bukan berarti sini semua the best. Tidak semuanya, ada. Makanya tadi bilang Mas Imus, kita bisa berubah. Maka saya nyeletuk, berubah baik atau berubah buruk. Di Amerika semua mungkin, semua terbuka, tidak ada sekat-sekatnya. Mau baik jadi baik, mau buruk bisa lebih buruk, gitu. Tidak sedikit yang datang dari sini dulu adalah anak-anak, ya, zamannya dia adalah anak nakal, pemabuk dan lain sebagainya, sampai di sini insaf, di sini rajin mengaji, di sini bisa sholat, bisa belajar agama dan lain sebagainya. Dan sebaliknya, ada yang dulu dibilang saya aktivis ini, aktivis itu, saya dulu rajin ini, di sini jadi berandalan, ya, di sini jadi, ya, namanya nggak gabung dengan komunitas, ya nikah dengan wanita sembarangan, gitu. Artinya yang tidak terjaga akidahnya, gitu. Sayang kan, gitu. Jadi kembali lagi kepada motivasi kita, luruskan niat kita, perbaiki motivasi kita datang ke Amerika. Kalau kita memang mau mencari nafkah adalah ibadah, ya jalanin. Nah, ada saatnya sendiri. Lu di sana kan mahal, ya mahal kalau biaya gaji kita rupiah, mungkin mahal. Tapi kalau kita gaji di sini semuanya dipermudah. Government open, bukan saat pilpresnya saja, tapi memang ini udah direncanakan puluhan sampai 100 tahun bagaimana negara ini mau dibawa, gitu. Mau ganti presiden ganti, nggak langsung ganti aturan, ganti ini nggak ada. Hanya yang cabang-cabangnya saja nih, kan. Bukan yang pokoknya tetap, ya, memperhatikan kepada tadi Mas Imus bilang kesehatan, ya, kepada kesejahteraan itu terus dimonitor, ya. Makanya sekarang yang kemarin itu ngerusak Capitol Hill itu diproses. Lah kalau kita yang rusak gedung apa aja dibiarin aja, bahkan dibakar itu dibiarkan saja, kan beda, gitu. Ini Capitol Hill ini merupakan sakral, gitu. Kalau ada yang merusak dan tidak pada jalannya, ya diproses hukum. Itu mudahnya, contohnya seperti itu. Sehingga semua dan kunci, ya, adalah kejujuran. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ada seseorang datang kepada Rasulullah, saya adalah orang yang sering berbuat maksiat, saya adalah pemabuk, saya adalah penjudi dan sebagainya, tapi saya pengen jadi muslim. Bisa nggak? Bisa. Apa yang saya harus lakukan? Jujur. Cuman jujur itu aja. Iya, oke, saya jadi muslim. Ketika lain hari ditanya, apakah kamu masih berbuat maksiat, dia kan malu kalau akan berbohong, iya kan? Maka sedikit demi sedikit dia perbaiki akhirnya jadi muslim yang baik. Itu jadi jujur, jangan sampai termasuk ngisi data diri, jangan pakai nama palsu, jangan pakai ini, ya kan? Gak usah pakai dukun, ya, dia nggak ada dukun lah, gitu. Ya, semua yang asli, yang jujur aja. Ketika interview itu jujur aja, apa ini. Jadi ketika interview kan orang kadang deg-degan gitu. Ya jujur, kalau diterima syukur, nggak udah. Kan masih punya Indonesia, gitu kan. Masih punya Jakarta, masih punya Gorontalo. Masih punya Semarang, Gemah Rifah, Pulau Jinawi. Soalnya Tulodo. Masih kaya, Indonesia tuh masih kaya, masih enak sebenarnya ditinggal. Teman, kalau yang option mau ke Amerika ya seperti itu. Sistem kita di sini sudah stabil sistemnya, ya. Tidak kayak kalau di Indonesia itu kalau saya lihat masih proses, ya.
semau-maunya. Masih proses demokrasi masih long way to go. Maksudnya think about it. Amerika itu sudah berapa? 270 something ya. Tuh berapa? 245 tahun mungkin ya. Total umurnya ya. Jadi Indonesia berapa? Baru 75 tahun. Jadi totally different. 200 tahun yang beda itu kan jadi tentu ada perbedaan-perbedaan dengan Amerika dan Indonesia tentu saja. Cuman memang harus kita compare apple to apple. Nggak bisa Amerika dengan Indonesia dibanding-bandingkan, nggak bisa apple to apple gitu ya. Jadi ya kita kebetulan dapat kesempatan untuk hidup di Amerika. Ya seperti Mas Adi bilang tadi, tetap pada jalurnya gitu ya. Mungkin itu guys episode kali ini, nggak kerasa ya. Nanti jangan lupa nih yang belum tahu channel Bang Imus di YouTube, channel Bang Imus, subscribe. Subscribe. Nanti kita akan tampilkan video-video lain. Follow dan subscribe. Follow dan subscribe ya. Masih di ini dan banyak teman-teman, kisah-kisah teman-teman Indonesia juga yang sudah alhamdulillah sudah sukses di Amerika, dan bukan hanya sukses terhadap diri sendiri tapi juga bisa berbuat baik kepada orang lain gitu. Mungkin itu Mas Adi ya. Kita ada pesan-pesan lagi nggak Mas Adi? Kita mau nanti ketemu lagi di episode Insyaallah ini. Dan by the way kita udah mau dekat di Pittsburgh nih, sekitar 1,5 jam lagi ya, atau mungkin 1 jam, 1,5 jam kurang. Ini Mas Adi dari West Coast di Los Angeles, California, dan saya dari Ohio Midwest ya. Ohio ini hitungannya Midwest, bukan East Coast tapi Midwest, karena kita itu ada di tengah-tengah jantung Midwest, jantungnya West gitu, Midwest. Bingung kan gitu. Apa Mid tapi West. Jadi ada seputar Chicago dan seputarnya, Chicago, Indiana, Ohio, Michigan, itu daerah Midwest. Dan biasanya kita tuh banyak salju nih bulan-bulan Maret seperti, tapi alhamdulillah berkat global warming kita saljunya malah berkurang, malah tidak terasa winter tahun ini, tidak terasa kurang menggigit. Jadi main saljunya juga kita sudah kayaknya masih kurang gitu. Anak-anak masih komplain nih, salju cuma 3 hari main salju udah nggak ada lagi salju di jalan. Alright guys, untuk hari ini itu dulu ya. Nanti kalau ada konten lagi di Pittsburgh, kita mau lihat Pittsburgh tomorrow, let's see bagaimana situasinya. Kalau memang ada waktu, saya mau bikin video buat Anda. Tetap ikuti terus di channel Bang Imus. Ada video saya masih ada utang nih, video Virginia kemarin belum selesai saya upload, itu masih proses. Kemudian nanti ada video lagi di Washington DC akan saya upload buat Anda. Mudah-mudahan episode kali ini bermanfaat guys ya. Insya Allah kita dikasih umur panjang lagi. Ciao for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.